belajar semua, belajar itu segala macam, tusuk sama ya gitu. Sebab nantinya akan kan jadi pimpinan kereta api di daerah-daerah itu tadinya. Pada masa pendudukan Jepang, sebagian besar rakyat mengalami penderitaan yang lebih hebat dibandingkan masa pemerintahan kolonial Belanda. Ya, nasib rakyat tetap sebagaimana nasib rakyat yang terhisap dan dijajah, laksana nasibnya orang yang lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Belanda itu kan waktu menjajah Indonesia masih lebih baik daripada Jepang. Di mana lebih baiknya? Lebih baik, Jepang itu kan kejam sekali. Kalau Belanda kan masih hak untuk bicara. Kan ada Volksraad untuk bicara dalam perwakilan rakyat apa itu kan ada. Untuk mengendalikan rakyat dan mengawasi pihak-pihak yang dianggap sebagai lawan politik, militer Jepang menerapkan sistem yang kurang lebih masih kita pakai sampai sekarang, yaitu sistem rukun tetangga dan rukun warga, atau RT/RW. Akan tetapi, cita-cita Asia Timur Raya Jepang ternyata kandas dalam waktu singkat. Kekurangan logistik perang memaksa Jepang untuk menghentikan misinya dan menyerah, tapi Amerika tidak menggubrisnya, karena Jepang tidak bersedia menyerah tanpa syarat. 6 dan 8 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom yang membunuh rakyat sipil di Hiroshima dan Nagasaki. Kedua bom ini menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua dan dimulainya Perang Dingin. 15 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Menyambut kekalahan Jepang ini, 17 Agustus 1945, Negara Republik Indonesia diproklamasikan di Jakarta. Kaum buruh mengambil peran dalam proses peralihan kekuasaan ini dengan merebut perusahaan-perusahaan yang dulunya dikuasai Jepang. Pada 5 April kita undang semua, belum juga yang dari kebun karet itu kita undang. Kira-kira ada 25 orang di rumah saya. Jam 6 sore saya beritahu kita saya baru pulang dari rapat di Malang, rapat di Komite Nasional Indonesia Daerah. Putusan rapat itu, satu, kita zona merdeka. Kedua, kewajiban kita sebagai kaum buruh harus mengambil alih perusahaan ini dari tangan Jepang untuk diserahkan kepada Republik Indonesia. Buruh-buruh Indonesia yang berada di luar negeri pun turut ambil bagian mendukung perjuangan Republik. Ketika mendengar pernyataan proklamasi lewat siaran radio dari Jakarta, anggota Serikat Buruh Kelautan Indonesia yang berada di Sydney sepakat untuk menolak membawa kapal Belanda ke Indonesia. Mereka meminta dukungan kepada Federasi Buruh Pelabuhan Australia untuk memboikot proses bongkar muat bagi kapal-kapal Belanda yang akan membawa logistik perang ke Indonesia. 4 tahun pertama sejak proklamasi, Indonesia harus menyelesaikan berbagai masalah pelik, seperti kondisi ekonomi yang buruk dan persaingan politik dalam negeri yang sengit. Pada saat yang sama, Indonesia juga harus melawan tentara sekutu yang diserahi kekuasaan atas Hindia Belanda oleh Jepang, dan tentara Nika Belanda yang tergabung di dalamnya. Kerajaan Belanda rupanya ingin kembali berkuasa di Indonesia. Ini kali pertama saya ungkapkan pada halayak bahwa baru-baru ini beberapa orang Indonesia melarikan diri dan menyatakan pada kami bahwa mereka sangat anti-Jepang dan betapa mereka ditindas oleh Jepang. Kami yakin bahwa pada saatnya keadilan akan menentukan apakah kita, Nazi, atau Jepang yang akan jadi pemenang. Masa itu kini sudah di depan mata. Dr. Van Mook, saya bersama rakyat Amerika memberi hormat pada Yang Mulia Ratu, pada Anda, dan pada bangsa Belanda yang pemberani. Sementara itu, terbentuk berbagai macam kesatuan laskar
untuk bergerilya melawan sekutu Danika. Kaum buruh pun turut membentuk milisi yang kemudian dikenal sebagai Laskar Buruh. Orang-orang dari Serikat Buruh itu tidak semuanya masuk Laskar Buruh, ada juga yang masuk BPRI, BPRI, pimpinan Bung Tomo. Itu ada. Ada juga yang masuk gerakan Hizbullah. Itu. Tapi ada juga itu. Tapi semuanya itu satu kan pada waktu itu, baik itu Hizbullah, BPRI, Laskar Buruh, TNI yang resmi itu juga menyatu di dalam melawan Belanda. 3 November 1945, Hatta selaku wakil presiden mengeluarkan maklumat tentang pembentukan partai-partai politik. Dalam jangka waktu beberapa bulan saja, bermunculanlah berbagai macam partai politik. Banyak partai kemudian dengan sengaja membentuk serikat buruh baru sebagai organisasi bawahan atau underbow-nya. Atau setidaknya berusaha memengaruhi serikat-serikat buruh yang saat itu sudah mulai terbentuk kembali. Tokoh PKI seperti Alimin berperan besar dalam menyatukan dua federasi pertama yang berdiri beberapa bulan setelah proklamasi. Penyatuan ini kemudian melahirkan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia yang disingkat SOBSI pada bulan November 1946. Dalam konvensinya ini, SOBSI menyerukan agar serikat-serikat buruh di pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia meneruskan aksi boikot terhadap kapal-kapal pengangkut logistik perang Belanda yang akan menuju ke Indonesia. Mereka bilang pada orang-orang Belanda, bongkar muat itu memang kerjaan kami. Kapan saja kami bisa membongkar muat kapal yang akan ke Indonesia, asal ada jaminan kalau muatannya bukan senjata atau perbekalan perang melawan rakyat Indonesia. Mereka tidak bisa menjamin. Anjuran boikot pun segera menyebar ke berbagai serikat. Suatu hari para pekerja transport mematikan mesin truk-truk yang mengangkut muatan milik Belanda sehingga kapal-kapal Belanda terdampar. Selanjutnya tukang cat kapal berhenti bekerja karena lapisan cat tak akan bisa mempercantik kapal Belanda yang terlalu hitam. Para teknisi dan tukang servis memadamkan senter. Petugas pengapalan menolak pesanan Belanda. Serikat Pelaut Australia malah sudah terlibat sejak awal. Segera mereka juga diikuti oleh 11 anak buah kapal Moreton Bay yang lebih sudi meloncat dari kapalnya ketimbang membawa tentara ke Jawa. Pesan kawat yang berisi dukungan datang dari Harry Bridges, Presiden Serikat Buruh Pelabuhan Amerika, juga dari buruh-buruh pelabuhan dan kelautan dari Cina, India, Malaysia, Selandia Baru, dan Kanada. Buruh dari berbagai negara mendukung aksi buruh Australia ini. Mereka nampak sibuk bermain kartu, tapi jangan mengganggu. Mereka sedang siaga. Begitu juga dengan para pelaut, tukang kayu, kuli batu bara, serikat kapal niaga, juru api dan kelasi, penjaga gudang, tukang pak, tukang cor, buruh bongkar muat, juru uap, juga tukang besi dan tukang listrik. Di seluruh pelabuhan, kapal-kapal Belanda itu tak bisa bergerak. SOBSI dengan cepat memperoleh dukungan dari berbagai serikat buruh di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, anggota federasi ini mencapai 34 serikat. Kondisi politik Indonesia yang tidak menentu karena berbagai faktor menyebabkan struktur keanggotaan SOBSI kembang kempis. Selain persaingan politik di dalam negeri, sikap pengurus pusat SOBSI terhadap hasil-hasil perjanjian dengan pihak Belanda seperti Linggarjati dan Renville menimbulkan pro kontra di antara anggota organisasi ini. Sementara itu, pertentangan di antara pemimpin RI sendiri akibat perjanjian-perjanjian tadi, salah satunya memuncak pada peristiwa Madiun pada bulan September 1948 yang menyebabkan banyak rakyat, termasuk kaum buruh, tewas terbunuh. Madiun itu begini, mula-mula di situ wali kota Madiun itu tidak ada. Nah, oleh karena itu dari kalangan ini Front Demokrasi Rakyat, FDR ya, Front Demokrasi Rakyat mengganti wali kota itu.
Nah, itu oleh Hatta diisukan bahwa di Madiun timbul pemberontakan. Nah, oleh karena itu, Jenderal Sudirman mengirim Soeharto pada waktu itu misi overste ke Madiun untuk melihat ada apa di Madiun. Di Madiun, Harto ketemu Muso pimpinan dari PKI, mengadakan keliling Madiun, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa di situ. Nah, sesudah pulang, salahnya si Harto ini sekarang yang masih hidup ini ya, itu tidak lapor ke Jenderal Sudirman maupun lapor kepada Bung Karno sebagai presiden, tapi dia lapor kepada Gatot Subroto yang pada waktu itu gubernur militer Solo. Nah, itu sehingga Jenderal Sudirman tidak tahu apa yang terjadi di Madiun, dan juga Bung Karno tidak tahu apa yang terjadi di Madiun, sehingga Siliwangi terlanjur dikirim ke Madiun, padahal yang diserang itu justru seperti kaum buruh kereta api itu ditangkepi karena mengadakan aksi nuntut upah. Terus Sebda juga ditangkepi. Jadi kenyataannya itu tidak ada apa-apa. Karena ada pengurus Sobsi yang dituduh terlibat, organisasi ini dikait-kaitkan dengan peristiwa Madiun ini. Karena kecewa dan takut, banyak anggota yang memutuskan keluar. Sobsi yang tadinya beranggota 34 serikat, kini hanya tinggal 19 serikat saja. 29 Januari 1949, atas dukungan wakil-wakil negara Asia, Australia, Afrika, dan beberapa negara lain, Sidang Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang meminta adanya gencatan senjata antara Belanda dan RI. PBB melihat bahwa konflik antara Indonesia dan Belanda tidak lagi sebagai konflik dalam negeri kerajaan Belanda, tetapi sebagai konflik antar dua negara yang sama-sama berdaulat. Lewat konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan RIS atas wilayah bekas Hindia Belanda, kecuali Irian Barat. Hari ini adalah suatu saat yang bersejarah dalam perhubungan Indonesia dengan Netherlands. Hari ini kita akan membubuhkan tanda tangan kita di atas suatu piagam penyerahan kedaulatan. Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan yang penuh atas Indonesia dengan tiada bersyarat kepada Republik Indonesia Serikat dan mengakuinya sebagai suatu negara yang berdaulat. Penyerahan kedaulatan secara resmi dengan upacara akan berlaku sebelum tanggal 30 Desember tahun 1949. Namun perjanjian ini membuat hutang Indonesia menjadi sangat besar karena Indonesia diharuskan membayar semua hutang pemerintah Belanda ketika memerangi Republik antara 1945 sampai 1949. Kondisi ekonomi di Indonesia menjadi semakin buruk. Kesepakatan KMB juga membuat kembalinya modal asing ke dalam perekonomian Indonesia. Kebijakan ekonomi liberal ini jelas merugikan kaum buruh. Dengan dalih penciptaan iklim investasi yang baik, pemerintah dan penguasa militer pada tahun 50 dan 51 mengeluarkan keputusan tentang pelarangan mogok bagi buruh. Nah, kami sudah merencanakan untuk mengadakan pemukaan seluruh Indonesia yang meliputi kurang lebih 19.000 kaum buruh minyak. Sebelumnya kami sudah lapor kepada pemerintah, ketika itu kabinetnya itu dipimpin oleh Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri. Sehari sebelum pemukaan itu dilaksanakan, itu Tejak Sukumana sebagai Menteri Perburuan ketika itu mengumumkan undang-undang darurat larangan mogok, sehingga kami memang dilarang untuk mengadakan pemogokan. Tapi perundingan dengan majikan kami jalankan terus. Kalau tuntutan ketika itu tingkat upahnya itu kami tuntutkan itu untuk Sumatera Selatan misalnya 6 rupiah itu sebagai ancar-ancar. Terus untuk Pulau Jawa itu sekitar 3 rupiah. Jadi beda dengan Sumatera Selatan karena tingkat hidup di Sumatera Selatan sama di Jawa itu berbeda. Itu lantas menjadi mundur karena aksi itu tidak dilakukan dengan jalan mogok. Ketika kaum buruh menghadapi berbagai kesulitan ini, Sobsi kembali membesar dengan menghimpun puluhan serikat dari perusahaan swasta dan negara.
Sejak Perang Dunia Kedua berakhir di tahun 1945,